Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Inang. Oke, tapi masih ada yang belum duduk manis itu kayaknya. Coba duduk dulu yang rapi ya. Sekali lagi ya, Inang. Semua ya. Oke. Oke, sekali lagi kita sapa Inang ya. Oke, Inang, siap. Shalom anak sekolah minggu. Shalom, Inang. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita ambil waktu teduh sejenak. Berdoa dimulai. Saat teduh selesai. Oke. Adik-adik sekolah minggu sudah duduk rapi, siapkan hatimu dan semangat memuji Tuhan. Oke, kita panggil berdiri Laskar Kristus ya, Inang. Iya. Laskar Kristus. Yes. Ya, sebelum kita menyanyi, kita panggil dulu pemusik kita ya, dengan hitungan 1 sampai 3. Kita mulai. 1, 2, 3, musik. Sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan, senang-senang memuji Tuhan. Tepuk tangan yang semangat ya. Senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan, hey hey. Senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Lagu yang kedua, happy happy. Sambil bertepuk tangan. Ayo digerakkan badannya, ayo Sayang. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi yuk. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Bapak Abraham, sambil bertepuk tangan ya sayang. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Ya, silakan duduk. Oke, Inang mau panggil dulu adik-adik sekolah minggu yang seminggu ini berulang tahun. Boleh kita panggil bangkit berdiri ya. Bahkan juga orang tua kita boleh ya, Inang. Iya. Orang tua kita yang ada di samping kita ataupun guru-guru sekolah minggu. Mohon bangkit berdiri. Nah, teman-teman kita yang lain, mari kita ucapkan yang terbaik buat teman kita yang berulang tahun. 1, 2, ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, silakan duduk. Adik-adik, silakan buka buku nyanyiannya nomor 600. Berapa, Inang? 569 ayat 1. Kita nyanyikan ayat 1 aja. Ya. Semangat ya sayang. Ya Allahku, hatiku sungguh
kita akan bersatu dalam doa. Semua dalam sikap doa. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Semua ikutin Inang berdoa ya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau pemilik akan kehidupan kami. Tuhan, di situasi saat ini Tuhan, kami merasa bergumul melewati hari-hari yang ada Tuhan, di tengah-tengah virus corona yang ada saat ini, yang begitu menakutkan. Tuhan, biarlah situasi ini mengajarkan kami untuk senantiasa hidup taat, hidup disiplin, hidup setia kepadamu. Tuhan, kami mau beribadah, biarlah Tuhan sepanjang ibadah kami boleh duduk tenang, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Oke, buat adik-adik kami yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, dipersiapkan dulu buku nyanyiannya, Alkitabnya, katekismus, serta persembahannya. Ya, oke, kita buka buku nyanyian kita dari buku nyanyian nomor 102 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2 nanti kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Sekarang kita masuk ke hukum Taurat. Anak-anak sekolah minggu
bisa membuka katekismus. Kita masuk hari ini ke titah kelima dan maksudnya Inang bacakan ya. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian firman titah Tuhan pada hari ini. Mari kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan titah Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita buka buku nyanyian kita kembali dari nomor 169 ayat 1. Kita bangkit berdiri. Ya Juru Selamatku, kunjungi hamba-Mu. Jangan Kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan datang padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Kita bangkit berdiri untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita duduk kembali, kita bernyanyi. Kita buka buku nyanyian kita kembali dari nomor 461 ayat 1. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Kita sampai ke epistel atau ayat bulanan kita di bulan Mei. Kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Titus 3 ayat 5.
Kita buka Alkitab kita di Titus 3 ayat 5, kita baca bersama. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inang bacakan sekali lagi. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian hari ini epistel kita. Anak-anak sekolah minggu harus bisa menghafal. Itu ayat bulanan kita di bulan Mei. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 549 ayat 1. Kita bangkit berdiri. Walaupun aku anak kecil, kepada Yesus aku pergi. Hanyalah Dia ku turuti, sampai ke surga aku nanti. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku, pakai hidupku terimalah, memuji Engkau selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali, kita dengarkan warta sekolah minggu. Oke, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Buat hari ini, warta jemaat kita hari ini, kita masih tetap ibadah online, ibadah di rumah. Buat adik-adik yang ibadah di rumah, walaupun ada di week masing-masing, tetap kita memakai protokol kesehatan. Yang kedua, buat adik-adik kami yang kelas 6, tetap menghafal. Oke? Tetap semangat ya buat adik-adik kami. Kita berdoa mudah-mudahan cepat berlalu COVID-19 agar kita bisa bertemu lagi di gereja. Terima kasih, sekian. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 108 ayat 1 dan ayat 2. Kita bangkit berdiri.
Inilah saatnya, hari Pentakosta, hari yang besar. Roh penghiburlah datang dari Bapa dan Anaknya bagi jemaatnya. Sambutlah meriah rahmat dan kasih-Nya bagi umatnya. Dia menyinari hati sanubari, riang berseri. Dengan kehadirannya tiada lagi duka cita, siksa dan derita. Buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, ambil sikap yang baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang begitu banyak yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersuka cita untuk mendengarkan firman-Mu pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami, membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memberikan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan, membukakan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Inang Bibel Pro Rosliani Borlumba Tobing di ibadah kita pagi hari ini. Yang pastinya adik-adik kami sekolah minggu sudah mempersiapkan Alkitabnya, mengambil sikap yang baik supaya kita sama-sama membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan sampai ayat 18. Kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Inang mau bertanya dulu sama adik-adik sekolah minggu. Bapak siapa yang pernah minum minuman keras seperti tuak dan minuman yang lain ya, sampai kamu melihat bapak itu mabuk? Ada enggak?
Bapak siapa yang pernah? Coba tunjuk tangan. Ayo, ternyata ada ya. Pesan firman Tuhan, jangan minum sampai mabuk. Itu dia. Karena apa? Selain menyiksa dirinya sendiri, orang lain juga tidak enak melihat. Mengganggu kesenangan orang lain, mengganggu ketenangan orang lain. Apalagi kalau bapak kita ya yang mabuk, mundur 4 langkah, maju 4 langkah, mundur 6 langkah. Kapan nyampenya ya kan? Itu dia. Jadi efeknya, nilai negatifnya ke kesehatan kita, dan juga sudah mengganggu ketenangan orang lain, termasuk kamu, termasuk mama di rumah, termasuk adik-adikmu dan juga kakak-kakakmu. Jadi itu pesannya ya. Karena itu mengganggu ketenangan kita, bilang, Pak, janganlah mabuk-mabuk. Kalaupun diminum ya sedikit-sedikit lah katanya kan. Oke. Demikian halnya penglihatan orang-orang yang berada di Yerusalem ketika 11 murid Tuhan Yesus berkumpul di Yerusalem, di mana mereka berkata-kata dengan kata-kata atau bahasa yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi orang yang berada di tempat itu mengerti. Contoh ya, ada yang berbahasa Cina, ada yang berbahasa Batak, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Jepang. Pokoknya murid Tuhan Yesus yang berdiam di Yerusalem pada saat itu, mereka berkata-kata di luar bahasa mereka atau dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi orang yang di sekitarnya, orang yang melihat murid Tuhan Yesus mengerti apa yang dikatakan para murid Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang yang melihat murid-murid Tuhan Yesus katanya seperti ini, loh, kamu kebanyakan minum, istilahnya ya, bahasa sekarang ya. Kamu minum banyak, kamu mabuk katanya. Kamu mabuk. Padahal waktunya itu baru jam 9 pagi, tidak waktu malam. Yang pasti jam 9 pagi kita ngapain coba? Ada yang sekolah, mama di rumah nyapu-nyapu, memasak, mencuci kain. Mungkin ada yang kerja, begitu juga bapak kita, ada yang berangkat sebelum jam 6 ke kantor atau ke perusahaan dan lain sebagainya. Tidak ada waktu di sana untuk minum minuman keras. Tapi penglihatan orang banyak yang di sana katanya, oh, orang ini mabuk. Ternyata Petrus mengatakan, oh tidak mabuk, karena ini baru jam 9 pagi loh katanya. Jadi dengan melihat kuasa Roh Kudus yang memenuhi para murid-murid Tuhan Yesus, mampu menyatakan sesuatu yang bisa dimengerti orang lain. Dan di sana ada perubahan yang signifikan. Waktu mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, mereka bengong, tercengang, bingung ya kan? Sampai ke atas, sampai Tuhan Yesus itu tidak kelihatan. Mereka melihat, bingung ya kan?
Sesudah itu mereka diubah menjadi seorang penakut seperti dulu, ya kan? Sekarang tidak lagi. Mereka menjadi seorang pemberani. Makanya dalam khotbah Petrus pada nats kita pagi hari ini, dengarkan kamu orang Yahudi, katanya. Dengarkan kamu orang-orang yang berada di Yerusalem. Kami tidak mabuk. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ternyata Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Allah sesudah kenaikan Yesus ke surga, itu kita rasakan sebagai roh penghibur yang memberikan kekuatan, yang menuntun kita tetap berjalan di jalan Tuhan dan menyatakan kebenaran seperti murid-murid Yesus. Dengan lantang Simon Petrus mengatakan, "Hai kamu orang Yahudi, kami tidak mabuk." Itu menunjukkan bahwa kuasa roh yang berdiam di tengah-tengah murid-murid Yesus pada saat itu di Yerusalem menggambarkan satu kisah yang luar biasa yang tidak pernah orang lain mampu mengatakannya dengan bahasa-bahasa yang tidak pernah sama sekali dia pelajari, tetapi dia bisa mengatakan itu karena itu adalah kuasa Roh Kudus. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, jangan takut ya, jangan takut. Kalau kita di situasi pandemi COVID, jangan takut. Tetapi yang penting apa? Tetap prokes, laksanakan prokes, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Jangan karena kamu sudah sekolah, ya dibilang itu tidak ada COVID katanya kan. Tidak ada itu. Mana ada sama orang Kristen COVID katanya. Oh saya sudah kena, barulah. Aduh mak sakit, aduh mak tolong aku mak katanya kan. Ya sebelum kita terkena dan kita memohon kepada Tuhan Yesus, jauhkan kami dari situ dengan cara patuhi protokol kesehatan. Kalau dibilang ibadah di rumah saja dulu ya kan. Dimanapun kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Jangan takut. Sekalipun kita dalam pandemi COVID, Roh Tuhan menghibur kita. Roh Tuhan menguatkan kita. Roh Tuhan selalu menuntun kita. Roh Tuhan selalu memberikan yang terbaik, memotivasi kita untuk dapat melakukan segala aktivitas kita setiap hari. Jadi coba siapa yang tahu, Inang dulu bertanya ya, siapa yang tahu simbol dari Roh Kudus itu apa coba? Ada yang tahu? Apa coba yang baju kuning? Ayo. Lidah api, lidah api yang berada di atas kepala para murid-murid Tuhan Yesus. Kalau api warnanya apa? Coklat enggak? Ya enggak lah ya kan? Warna merah. Merah itu menggambarkan atau simbol dari keberanian. Jadi kalau dikatakan keberanian, jangan cuma melawan orang tua kan? Cuci dulu piring ini katanya. Gak mau aku. Tengoklah tante, guru sekolah minggu kami. Aku kan berani. Berani ngapain? Melawan orang tua. Wow, ya kan? Jangan tidak seperti itu. Berani menyatakan yang terbaik, berani melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena anak-anak sekolah minggu loh, anak-anak Tuhan ya. Ada di sini anak-anak iblis, coba ditanya Inang dulu. Ada anak-anak sekolah minggu di sini yang menyatakan dirinya, aku tidak pernah
jadi anak Tuhan. Enaknya jadi anak iblis katanya. Ayo coba tunjuk tangan yang tinggi-tinggi ayo. Oh tidak ada. Iya, karena kita sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu disayang apa tidak? Disayanglah. Sama seperti mama dengan bapak kan. Kita disayang, kita diajari. Pernah enggak orang tuanya marah samamu? Iya, kalau salah marah. Supaya apa? Supaya kamu tahu itu salah, jangan ulang lagi. Jadi Roh Kudus juga mengingatkan kita akan kesalahan kita, biar jangan berlarut-larut melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita diingatkan, oh kamu jangan lakukan itu ya. Nah, tidak boleh katanya. Ya kita harus menjauhkan diri dari situ. Jadi untuk itulah adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini bahwa curahan Roh Kudus atas dunia ini membawa satu hal yang luar biasa. Kita dapat menikmati karya Tuhan yang begitu besar. Dikala kita menderita, Dia hadir untuk menolong kita. Dikala kita jatuh sakit, Roh Tuhan selalu menguatkan kita, membalut kita dengan kasih sayangnya. Ketika kita terjatuh, kita ditolong, kita dibantu, tidak dibiarkan, ya kan? Jangan katakan yang salah, tetapi katakan apa? Yang benar, karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lakukan hal yang tidak dilakukan oleh kamu, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jangan lakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya, ini hati-hati ya untuk adik-adik sekolah minggu, apalagi yang suka main game, ya kan? Kalau kamu pernah membaca berita atau mengikuti di Facebook atau di YouTube, ya kan, kisah seorang anak yang terlilit hutang sampai 40 juta loh, karena beli apa? Ina nggak tahu namanya, tapi pokoknya dia pergi ke Indomaret, dia bawa uang, lalu dibelikan. Orang Indomaret mentransfer, ya kan, mengirim, baru dia bisa main apa namanya itu, game apa? FF ya. Sekali tidak apa-apa, tidak jadi masalah, ya kan? Karena mungkin masih ada uangnya, ya kan? Kedua kali dia sudah mulai congkel-congkel tabungannya. Akhirnya tabungannya pun habis. Orang tuanya tidak tahu. Baru habis itu dia mulai melihat dompet mamanya ada di mana disimpan. Tengok lagi, diambil 5.000, belum ketahuan, ya kan? Belum ketahuan. Baru besoknya lagi diambil 10.000, tidak ketahuan. Terus diambil 800.000, ya kan? Seperti yang di apa itu, di berita-berita itu kan? 800.000 coba seorang anak kecil membeli pulsa ya. Ina nggak tahu sistem-sistemnya itu kan. Yang pasti itulah supaya dia main FF, dia membayarkan 800.000. Dia ketahuan, ya, ketahuan dia. Yang Inang bilang di situ, karena kamu masih anak-anak, kamu masih dalam pantauan orang tua, kamu hanya melakukan kewajibanmu sekolah, les, jadi anak yang baik ya, tanda kutipnya. Itulah dulu lakukan. Yang pasti kalaupun dikasih orang tua kita main HP dengan waktu yang terbatas lah, ya kan? Pakailah itu untuk mencari ilmu, karena di sana banyak ilmu, tidak hanya game, ya kan? Jadi itu dia, kalau kita salah, Roh Kudus mengingatkan kita, kamu salah katanya. Kamu salah, itu yang ketahuan tadi, ya kan? Ketahuan dia mencuri uang mamanya. Itu lalu anak-anak itu nangis katanya. Baru sekali ini mama katanya kan.
Padahal sudah berulang kali. Baru itu terakhir ketahuan, baru dia mengaku, baru sekali ini mama katanya. Jadi Inang yakin kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hati-hati. Kalau kamu diberikan kebebasan di rumah oleh orang tuamu, jangan sempat hancurkan kepercayaan orang tuamu terhadapmu, ya kan? Jangan. Nanti akhir-akhirnya apa yang kamu minta enggak dikasih orang tuamu. Padahal kamu bersungut-sungut, yang perlu ke sekolah enggak dikasih katanya kan? Uang sekolahnya pun sudah dihabiskan. Uang untuk beli buku pun sudah dihabiskan. Bagaimana orang tuanya percaya sama dia, ya kan? Ya enggak mungkin. Jadi kita diingatkan pada khotbah kita pagi hari ini bahwasanya Roh Kudus itu menghibur setiap orang yang menderita, yang menangis, yang dihukum oleh dunia ini oleh karena kebenaran, ya kan? Baru Roh Kudus itu memampukan kita menyatakan kebenaran. Roh Kudus itu mendampingi kita dalam setiap aktivitas kita, supaya kita memilih yang terbaik, tidak memilih yang jahat, tidak memilih jalan yang lebar, tapi memilih jalan yang sempit, karena di sana ada yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Kehidupan yang kekal. Jadi adik-adik sekolah minggu, ayo berlomba untuk melakukan yang terbaik, berlomba untuk membaca firman Tuhan, berlomba untuk menyatakan kebenaran, berlomba untuk memberikan yang terbaik untuk orang tuamu, untuk keluargamu, dan juga untuk Tuhan. Karena apa? Kita sudah dibenarkan oleh firman Tuhan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Mari kita berangkat untuk menyatakan kasih Tuhan, menyatakan firman Tuhan melalui aktivitas kita, supaya firman Tuhan sampai ke ujung bumi dan semua orang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Roh Tuhan yang Kau curahkan ke dalam hidup kami rasakan selalu menyertai kami, memberikan kekuatan, menolong kami di saat kami terjatuh, memberi penghiburan di saat kami menderita, memberikan pertolongan di saat kami teraniaya. Semuanya Tuhan kami rasakan sebagai karya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Yakinkan kami Tuhan, yakinkan anak-anak-Mu sekolah minggu untuk tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan di dalam keluarga, dan juga anak-anak kesayangan Tuhan karena mereka memerlukan bimbingan dari Roh Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan dan mau berkarya dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan, pada saat ini di masa-masa pandemi COVID yang sampai saat ini Tuhan kami dengar beritanya Batam sudah menjadi zona merah. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Berikan kekuatan bagi kami Tuhan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Semuanya itu bisa berlalu karena kekuatan Tuhan dan karena kuasa Tuhan. Semua jemaat-Mu Engkau mampukan untuk tetap setia melakukan protokol kesehatan dalam keseharian mereka. Itu tandanya kami orang percaya yang selalu mendukung program pemerintah demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan kesehatan kami
sehari-hari. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada saat ini kami bawakan juga salah satu dari anak-Mu sekolah minggu yang sedang sakit dan sudah dibawa ke Medan untuk melakukan pengobatan yang lebih serius lagi. Engkau menumpangkan tangan-Mu untuk memberkatinya. Engkau memberikan kekuatan pengharapan bagi orang tuanya. Engkau tunjukkan Tuhan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, supaya mereka merasakan kasih-Mu yang begitu besar, yang selalu menyertainya kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada. Sehingga mereka Tuhan bisa kembali ke tengah-tengah kami untuk bersekutu bersama dengan firman-Mu. Demikian juga Tuhan orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memampukan mereka untuk tetap dengan penuh kasih sayang untuk merawat, menjaga, dan memenuhi segala kebutuhan anak-anak yang Kau berikan kepada setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita bernyanyi, kita ambil dulu persembahan kita. Ayo kita angkat tangan kita ucapkan janji kita. 1, 2, 3, ya. Hupelehon mapele aku dang margabus au Tuhan. Oke, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 464 ayat 1 sampai ayat 2. Di ayat 2 kita berdiri. Tuhanku, Engkaulah penebusku, ku sujud padamu. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Ayat 2 makin berdiri. Engkau juru selamatku yang maha kuasa. Ku yakini firman-Mu kekal selamanya. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.